Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita dari kiriman pendengar Dongeng Tengah Malam yang bernama Mas Samsul Arif. Mas Samsul Arif ini dari Jepara ya. Kalau dari Semarang perjalanan ke Jepara itu lebih kurang 1 jam. Langsung saja ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun akhir 80-an. Dan umur saya waktu itu sekitar 6 sampai 7 tahun. Seperti kehidupan warga desa pada umumnya, bahkan di tempat-tempat lain juga sama rasanya, walaupun di kota kayaknya sama. Tiap kali kalau ada orang mau hajatan menantu, itu biasanya kalau malam hari itu ada acara melekan atau ya begadang lah sebelum acara pesta mulai. Karena apa? Biasanya sebelum ada acara pesta, besok misalnya ada acara pesta, itu kan mendirikan tenda ya. Tenda-tenda, setelah tenda didirikan semua itu kan sudah kelihatan bahwa rencana ada mau hajatan di rumah itu. Dan warga kampung biasanya kalau ada tenda gitu, setelah tenda terpasang ya, ini belum acara pestanya, itu biasanya berkumpul untuk yaitu melekan tadi, istilah Jawanya melekan itu, sampai pagi hari atau sebelum subuh biasanya baru selesai. Dan di acara itu biasanya banyak acara, ada yang main kartu ya, sekedar main aja, atau ada main catur. Dan tuan rumah biasanya memang menyediakan camilan-camilan, kopi ya. Jadi itu seperti budaya ya, budaya. Dan rasanya budaya ini tidak hanya di desa saya, mungkin di kota-kota juga mungkin sama, ada acara seperti itu. Seperti biasa orang-orang dewasa ya kan kumpul rame kan di situ. Lah kita anak-anak ini biasanya kan nggak mau ketinggalan. Biasanya ikut nimbrung, walaupun nggak ikut gabung di situ, biasanya melihat orang-orang begadang itu kan. Dan anak-anak ini biasanya kan nggak nggak sendiri ya, banyak teman-teman ini ya seusia lah. Seusia biasanya ikut nimbrung di pinggir-pinggir gitu ya, ikut merasakan suguhan-suguhan cemilan yang disediakan oleh tuan rumahnya ini. Saya waktu itu bersama kakak saya dan teman-teman yang lainnya. Karena para dewasa ini kan asik main sendiri ya, ada main-main seperti saya ceritakan tadi. Lah kami anak-anak ini lama-lama kan jenuh. Nah, jenuh ini nggak tahu dari mana inisiatifnya, tiba-tiba teman-teman ini sepakat daripada jenuh mau ngelihat orang di situ, kan rame toh, di acara itu kan rame, orang-orang berkumpul itu. Untuk menghilangkan kejenuhan itu nggak tahu, akhirnya punya ide gitu loh, gimana kalau keliling kampung ya sama kakak saya sama temennya ini. Nah kebetulan ini akan masing-masing ada sepeda ontel, sepeda angin ya. Akhirnya kami sepakat untuk jalan-jalan keliling. Jam waktu itu menunjukkan ya sudah tengah malam ya. Memang kita jam 12-an lah ya, jam 12-an malam. Akhirnya kami mulailah bersepeda. Saya goncengan sama kakak saya, digonceng sama kakak, dan teman saya digonceng juga sama tetangga kami juga. Tapi sepeda yang kami pakai kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Ada sepeda mini, sepeda kecil ya. Kalau zaman dulu itu tahun segituan, yang ada sepeda ya istilah dulu bilang ya sepeda jengki. Ya sepeda jengki ya sebenarnya sepeda ukuran dewasa. Ya tapi karena adanya itu ya sudah pakai sepeda jengki itu. Akhirnya mulailah
kami berkeliling. Karena sudah malam ya, otomatis kan gelap. Tapi dasar anak-anak ya karena kumpul ya seneng aja. Akhirnya kami menerobos di kegelapan malam, kan jam sudah menunjukkan jam 12-an lebih. Akhirnya kami menuju ke kira-kira ya, kami menuju arah ke timur dari rumah kami. Nggak terasa perjalanan kami, kalau dihitung mungkin lebih kurang ya 2 kilometeran lah dari tempat orang-orang berkumpul tadi. Di perjalanan kami melewati beberapa pohon yang rimbun ya. Salah satunya itu kami melewati pohon mangga yang kalau dari jauh pohonnya itu kelihatan melengkung. Melengkung itu apa ya? Bengkok ke samping gitu loh. Kami melewati tanah kebun yang banyak ditumbuhi pohon mangga, terus salah satu yang melengkung tadi. Karena pohonnya itu kan menjorok ke jalan ya, otomatis kan jadi perhatian kami semua. Kami berempat masing-masing bersepeda itu ya. Dari jauh tuh kita melihat di atas dahan-dahan atau pohon itu seperti ada titik-titik merah. Nah, titik-titik merah ini kalau hewan malam itu kan memang ya seperti itu ya. Kami mungkin waktu itu belum beranggapan apa-apa ya, anggap hewan malam. Tapi yang agak aneh itu titik merahnya itu banyak. Jadi nggak hanya 2 titik atau jadi seperti mata itu ya. Kalau ngomong mata, kalau hewan malam kan mesti matanya 2. Kalau matanya sepertinya nggak cuma 1, jadi banyak di dahan pohon-pohon itu titik merah itu. Ya kami jadi sempat memperhatikan. Semakin dekat, jadi semakin jelas titik-titik merah itu. Dan begitu dekat, semakin jelaslah apa yang kita lihat tadi. Ternyata begitu mendekati pohon itu, yang kita lihat adalah beberapa penampakan yang kalau kami lihat pada waktu itu sungguh sangat menakutkan bagi kami. Karena apa? Penampakan tidak cuma 1. Jadi banyak seperti bergantungan di situ itu. Dan salah satu yang sempat kami lihat itu seperti bentuk apa ya? Berbadan besar berbulu hitam gitu. Salah satu yang kami lihat. Berbulu hitam itu ada di atas pohon itu. Dengan mata yang menyala merah, seakan-akan mengawasi kita gitu loh. Dan bukan hanya mengawasi, seakan-akan menakuti kita memang. Membuat kita takut. Ya, dan kita memang sangat takut sekali pada waktu itu. Selain yang berbulu hitam besar tadi, ada juga seperti sosok yang menggendong sesuatu, seperti menggendong bayi lah. Dari beberapa itu ya. Jadi salah satu ada juga seperti yang menggendong bayi dengan mata yang lebih kecil ya, mata merah menyala lebih kecil gitu. Dan ternyata yang melihat bukan hanya saya. Jadi saya, kakak saya dan teman saya juga melihatnya. Ya karena saking takutnya dan tanpa dikomando pun kami akhirnya menggenjot sepeda kami sekencang-kencangnya. Nah gimana, mau nggak mau kan melewati itu. Akhirnya digenjot sekencang-kencang, sekuat tenaga. Bayangkan ya, di desa kalau sekarang kan paving ya, kalau dulu kan enggak. Jadi desa itu kan berupa tanah dan masih banyak kerikil-kerikil itu. Itu namanya digenjot itu jalannya kan ya sudah gak karu-karuan, melayat ke kanan ke kiri karena agak kepreset gitu. Sampai akhirnya agak menjauh. Dan kami lupa bahwa kalau itu diteruskan, bahwa di ujung sana itu kalau ke timur lagi itu ada sebuah pemakaman atau kuburan yang mungkin tepatnya ada di kanan jalan ya, dan letaknya di perbatasan desa. Begitu ingat itu, kakak saya langsung menghentikan sepedanya. Begitu menghentikan sepedanya, teman saya kaget gitu loh, ikut-ikut menghentikan sepedanya.
Dan tanya, lapo mandek gitu. Dalam bahasa Jawa, kenapa berhenti? Begitu berhenti kakak saya bilang, dan saya juga bilang, bukannya di depan itu ada pemakaman atau kuburan. Begitu ingat itu tetangga kami, teman kami juga oh iya, sama-sama kagetnya karena baru ingat gimana ingat sudah hampir ketakutan tadi, nggak ingat apa-apa, sudah ngenjot sekena-kenanya. Tapi begitu ingat itu kita langsung, ya bisa dibayangkan ya ketakutan kita pada waktu itu sudah sampai bun-bun sudah sampai puncaknya ya, saking takutnya. Akhirnya kami berhenti dan berunding gitu, gimana ini sebaiknya. Akhirnya di malam yang gelap seperti itu, akhirnya kita sepakat mau nggak mau kita harus balik. Nah kalau nggak balik gimana? Kita semakin menjauh dan nggak bisa kembali lagi. Kalau mau balik itu harus melewati pohon mangga tadi yang banyak ditempati para makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tadi. Dan kami harus memutuskan harus kembali lagi mau nggak mau. Karena kalau diingat-ingat, kalau jumlah dari yang ada di atas pohon tadi ya, mungkin kalau dihitung jumlahnya itu bisa lebih dari 10 atau mungkin lebih kurang 10 makhluk yang ada di atas pohon itu. Bisa dibayangkan ketakutan kami saat itu. Karena apa? Jalan yang kita lewati itu kan banyak kebun-kebunnya. Dan memang suasana sepi, apalagi di tengah malam seperti ini. Kalau zaman dulu itu namanya rumah penduduk itu nggak sepadat sekarang ya. Jadi kalau kita lewati banyak kebun, baru beberapa rumah penduduk. Biasanya kebun lagi. Lah ini kebetulan yang kami harus lewati nanti ini, kalau kembali itu memang kebun yang cukup panjang baru bisa ketemu rumah penduduk. Dan kalau ketemu rumah penduduk pun jam segini, siapa yang keluar di tengah malam seperti ini? Nggak ada orang. Apalagi di kampung kami kebetulan lagi ada acara orang mau hajatan, kumpul di sana semua. Jadi kebanyakan bapak-bapak itu sudah di tempat orang yang mau punya hajatan tadi, dan menambah suasana semakin sepinya jalan yang akan kami lewati tadi. Akhirnya kami rundingan dan mau nggak mau kita harus kembali dan melewati itu. Ya sudah sepakat, akhirnya kami berempat dengan 2 sepeda ya. Kami menggenjot balik ya, kita balik menggenjot dengan sekuat tenaga kita tanpa memperhatikan, tapi namanya bulu kudu ini sudah nggak bisa dibayangkan rasanya. Darah ini mungkin rasanya sudah nggak ada di tubuh ini, saking takutnya. Dan saking takutnya dan kita harus ngenjot ya. Kakak saya sama temen saya itu semua ngenjot sekuat tenaga sepeda tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan apa yang di pohon tadi, di atas pohon tadi. Akhirnya kami menjot sekuat tenaga. Nggak lama ya, lumayan perjalanan, bayangkan ya perjalanan 2 kilo ya, kira-kira berapa lama ya naik sepeda di jalan tanah kayak gitu itu. Akhirnya kami sampai tiba di sana, sudah langsung sepeda kita robohkan, kita sudah nggak kuat, sudah nggak ada tenaga lagi sudah. Jangankan yang ngenjot sepeda, kita yang dibonceng pun rasanya sudah nggak ada tenaga lagi. Langsung kita seperti sepeda yang mau nubruk gitu ya. Begitu nyampe yang gerwodok sepeda, kita langsung jatuh, duduk, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya karena kita dilihat seperti itu, orangnya yang kaget yang dikumpul di acara itu. Akhirnya mereka berkerumun, loh. Ono apa le? Kok jatuh semua? Ada apa? Katanya. Akhirnya kami didudukkan, digendong sama mereka, dikasih tempat duduk, dikasih minum. Sampai kami nggak bisa tenang sebenarnya, kalau ngomong tenang nggak bisa tenang.
namanya takut itu sampai terbawa. Bisa dibayangkan ya, melihat baru pertama kali kita usia segitu melihat makhluk seperti itu ya, takutnya kita bukan main. Sampai sudah sama orang-orang suruh tenang, ditenangkan aja sudah. Mau ditanyain pun nggak bisa, kami tanyain pun cuma haho gini aja. Gimana haho, saking takut kita nggak bisa ngomong. Akhirnya sampai kami lama, kakak kami pun akhirnya mulailah bisa ngomong dan cerita. Bahwa tadi ketemu di kebun sana itu, ketemu makhluk yang ada di atas pohon. Bukannya kita dikasihani sama orang-orang itu, malah akhirnya kita diledek sama mereka. Ya bagi kami anak kecil sakitlah diledek, orang sudah ketakutan malah diledek. Dan mereka bilang, makanya tengah malam anak-anak keluyuran kemana? Wong lagi kumpul di sini kok malah keluyuran. Ya inilah akibatnya. Akhirnya kami malah dikasih petua. Akhirnya banyak-banyak sama para orang-orang tua itu. Jadi anak jangan suka keluyuran kemana-mana. Ya ini akibatnya dari perbuatan kita yang nggak mau tinggal diem. Ya itu akhirnya kami ya sudah, akhirnya orang-orang wis akhirnya kasih minum, suruh pulang semua, akhirnya kami pulang. Demikian cerita yang disampaikan oleh Mas Samsul Arif ya, dan ini benar-benar real cerita pengalaman dari Mas Samsul Arif sendiri. Terima kasih atas kiriman ceritanya, dan untuk yang belum subscribe saya ingatkan lagi ya, silakan subscribe kalau suka dengar saya cerita dongeng tengah malam. Dan untuk yang di Spotify bisa follow untuk mengetahui update-update cerita dari dongeng tengah malam. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.